anak-anak. Shalom Ibu, cantik kali Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu cantik. Gimana keadaan hari ini? Baik Bu. Masih semangat belajar? Enggak Bu. Kenapa nggak semangat? Udah lama Bu. Tadi kan ke kantin. Enggak ada Bu. Ibu pun tadi belum makan, loh, tapi tidak semangat. Semangat ya? Ya, Semangat Bu. kan? Ya, Bu. Semangat lah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, dua orang maju untuk memimpin ibadah kita. Dan satu lagi berdua. Ayo. Angel dan Putri. Ayo. Saya kok. Baik teman-teman, kita bernyanyi dari nomor 3. Kami puji dengan riang. 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga prima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerap. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan dengan atas pernyataan Tuhan yang selalu kami rasakan. Tuhan Yesus, tak sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan yang memberkati kami dan juga guru kami Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kesabaran. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu. Siapa di sini yang pernah sakit hati? Saya Bu. Ya, Lydia sakit hati karena apa? Karena itu Bu, apa makanan Sama siapa? sama ini Kak Angel. Terus sekarang masih sakit hati atau Jadi tidak? sakit hati cuma diminta Sedikit, Bu. Sedikit. Iya. Jadi masih ada sakit hatinya ya? Iya, Belum dimaafkan ya berarti? belum Bu. Kalau Angel sakit hati kenapa? Tuduh meminta-minta. Iya Bu, padahal dia yang pelit Bu. Aku kan nggak ada uang jajan Bu. Minta lah jajan sedikit kayak dikasih ya sakit Iya, hati padahal lah. dia sering meminta. Iya. Jadi masih sakit hati sampai sekarang. Sedikit Bu. Nggak suka. Nggak boleh. Ini kalian satu kelas. Nggak boleh kita dalam satu kelas ini adalah saudara. Jangan ada sakit hati satu sama lain. Dia tak saudara Bu. Ya kan satu Karena saudara di dalam Tuhan. Ayo minta maaf dulu. Saya minta maaf. Jangan ada. saya minta maaf besok. Sekali dia nggak kita saling berbagi. Saling berbagi. Jangan kayak dalam ya. Dia bagi-bagi. Oke. Iya. Udah Bu. Udah gitu ya. Jangan ada sakit hati ya. Ya, Bu. Febri. Sakit hati karena apa? Sering dibentak Sandy ini Bu. Andi ini kenapa? Kenapa dibentak semuanya? Karena ribu kali lelet Bu. Kan bisa dinasihati bagus. Iya, memang ini juga dapat. Harus kalau ada temannya ribut kita nasihati, jangan ribut ya. Iya, jangan karena dia dibentak. galau terus Bu karena putus dari pacarnya Bu. Ya, ambil sekarang jangan lagi kayak gitu ya. Ya minta maaf, saya minta maaf ayo. Minta maaf kok. Minta maaf itu kita nggak nunggu orang lain, tapi dari kita mohon kita diri sendiri juga. Ayo minta maaf. Maaf ya. Dalam kelas ini kita ini saudara semua ya, jadi jangan ada yang sakit hati, yang saling dendam. Ya Ibu. Jadi pertanyaan ibu tadi, tahu nggak materi kita hari ini apa? Enggak Bu. Nggak tahu Bu. Mengampuni. Memaafkan Bu. Minta maaf Bu. Materi kita hari ini adalah indahnya mengampuni. Indahnya Ibu. indahnya Ajaib loh. Baik. Apa itu arti mengampuni? Memaafkan Bu. Ayo tunjuk tangan. Maafkan Bu. Angel apa?
Memaafkan, Bu. Yumi, apa arti mengampuni? Memaafkan. Iya. Sutri? Iya, jawabannya benar semua ya. Memaafkan. Mengampuni adalah kita memaafkan seseorang. Memaafkan seseorang dengan tulus hati. Dengan tulus hati. Apa maksud dengan tulus hati? Memaafkan dengan tulus hati, Bu. Tidak dendam, Bu. Iya, tidak Ikhlas dendam. hati, Bu. Iya, ikhlas hati. Baru Ikhlasnya. Tidak mengharapkan imbalan, Bu. iya, mengharap imbalan. Bagus. Apa lagi? Dari hati yang paling dalam, Bu. Iya, dari hati paling dalam. Jadi tadi Lydia sama si Angel minta maaf. Itu tulus atau tidak? Sedikit, Bu. Nah, itu berarti belum mengampuni. Masih apa? Masih menyimpan apa ya? Masih menyimpan rasa sakit sedikit ya. Itu si Pedro sama si Octavia. Tadi tulus tidak? Tulus, Bu. Kayak yang lagu itu kan. Iya, harus tulus kan. Jadi begini anak-anak, kalau kita mengampuni seseorang itu atau teman kita yang buat kita sakit hati, kita harus mengampuninya dengan tulus hati, bukan setengah-tengah, bukan setengah-setengah. Maksudnya gini, ada pepatah yang mengatakan, aku bisa memaafkannya, tapi aku masih ingat kesalahannya seperti itu. Itu bisa dikatakan belum mengampuni dengan tulus hati. Jadi dia masih menyimpan rasa sakit hati dalam dirinya. Jadi memaafkan itu belum tentu mengampuni, tetapi kalau kita sudah mengampuni, itu sudah berarti kita memaafkannya. Memaafkan dengan tulus hati, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi kita juga benar-benar dari tulus hati kita sendiri. Tidak ada menyimpan dendam lagi sama orang-orang yang buat kita sakit hati. Paham anak-anak? Paham, Bu. Tetapi kalau dalam dunia kenyataan, tapi Bu susah loh mengampuni itu, Bu. Iya benar. Dalam secara kita manusia pasti kita susah mengampuninya, bukan? Ya, Ada di sini yang mengampuni langsung cepat diampuni. Ada kesalahannya dia buat sakit hati, kita langsung mengampuninya, langsung nggak pernah dendam lagi. Ada? Susah kan? Iya, kita itu nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus mengandalkan Tuhan. Iya, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk membantu dalam mengampuni Kita, iya, orang yang kita. salah. Jadi bagaimana cara kita untuk mengampuni? Memaafkan. Bagaimana cara mengampuni? Memaafkan. Cara mengampuni. Apa tadi? Memaafkan. Hanya memaafkan ya? Enggak merekam, Meli, Bu. Memaafkan dengan Tulus hati. Iya, belum memaafkan dengan tulus hati. Kalau cuma memaafkan kan seperti yang dibilang sendiri, dia masih ada sedikit rasa sakit hatinya, itu belum bisa apa? Belum bisa dibilang mengampuni. Jadi kita mengampuni harus memaafkan dengan tulus hati. Iya. Memaafkan dengan tulus hati. Yang kedua, Tidak mengungkit kesalahannya lagi. iya, bagus. Tidak mengungkit kesalahan. Tidak dendam, Bu. Tidak mengungkit kesalahan ini contohnya seperti apa? Contohnya kan, Bu, Ya, kayak orang sendiri dia tadi kan, Bu, di apa kesalahannya si Angel karena minta-minta. Ya. Jadi kalau udah dimaafkan, berarti nggak dibilang-bilang lagi. Iya, nggak diminta lagi sama teman-temannya kan? Nggak dibilang itu si Angel masih suka lo minta-minta seperti itu kan? Iya, Bu. Iya, minta. Lalu apa lagi? Apa lagi? Rido, apa Rido? Tidak dendam. Iya, tidak dendam. Ridonya otak, jauh. Diamnya si Rido. Tidak memendam.
Tidak memendam apa ini Andini? Kenapa Bu memendam perasaan? Tidak memendam perasaan benci yang iya betul kan, siapa tahu memendam perasaan gitu kan, rasa cinta. Bukan ngajarkan cinta. Tidak memendam perasaan amarah dan benci. Permisi Bu. Siapa yang permisi? Ya silakan. Jangan lama-lama ya. Jangan dikasih. Amarah dan benci. Tidak memendam perasaan amarah dan benci. Itu contohnya seperti apa? Pembalas dendam. Bu, balas dendam itu seperti apa? Contohnya bisa Contohkan Bu, dilukai si Febri lah aku tadi kan Bu. Ya. Terus dendam aku pulang sekolah nanti tengok tembak kau gitu Bu. itulah kalau menyimpan perasaan dendam. Tetapi dalam firman Tuhan kita diajarkan dendam. Gak boleh Iya, tidak boleh dendam. Jadi jika saat ini masih ada kita yang memendam perasaan amarah dan benci terhadap orang-orang yang menyakiti kita, misalnya dilepaskan. Kita harus perlahan-lahan mengampuni orang itu. Baik anak-anak, bisa? Oke Bu. Apa lagi? Bagaimana cara kita mengampuni? Maafkan Bu. Iya, memaafkan yang terus hati sudah. Kalau kita mengampuni, memang bisa kita mengandalkan diri kita sendiri. Jadi, apa? Kalau dibuka. Apa Febri? Mengandalkan Tuhan Bu. Iya, berdoa minta hikmat kepada Tuhan dengan mengandalkan Tuhan ya. Berdoa kepada Tuhan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta hikmat, pertolongan agar kita mampu mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Jadi jika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita bakalan sulit untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita pasti bakalan selalu dihantui oleh perasaan benci, amarah terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kita. Bisa kita, siapa yang bawa kita sini? Saya Bu. Saya Bu. Ayo, buka dulu Alkitabnya. Mari kita buka dari Matius 18. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Banyak Bu. Matius 18 baca dalam hati. Berapa Bu? Ya, dapatkan. Ibu akan menyimpulkan langsung aja ya. Bisa nanti kita dibaca di rumah ya untuk memperdalam pemahaman kita ya anak. Baik, ini dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 ini di sini tentang berbicara tentang pengampunan, perumpamaan tentang pengampunan, di mana misalnya di sini kita buat si Lydia lah. Si Angel ini punya hutang sama si Lydia. Terus ya si Angel ini punya hutang sama si Lydia. Terus datanglah si Angel meminta mohon kepada si Lydia. Lydia, aku belum bisa membayar hutangku. Terus si Lydia kasihanlah sama si Angel ini. Ya nggak apa-apa, hutangmu saya lunaskan gitu. Terus si Andini punya hutang sama si Angel. Terus si Angel ini minta sama si Andini, mana hutangmu Andini gitu. Terus kata Andini, maaf aku belum bisa bayar gitu. Tapi si Angel ini maksa, pokoknya hari ini harus kau bayar juga seperti itu. Tetapi datanglah teman-temannya si Lydia ini melihat kejadian si Angel memaksa kepada si Andini untuk membayar hutangnya. Terus dikasih tahu sama si Lydia. Dan si Lydia pun marah. Kenapa dia memperlakukan si Andini seperti itu? Padahal si Lydia memperlakukan si Angel dengan baik. Jadi seperti itulah inti dari Matius ini. Dan begitu juga pun dengan Tuhan. Dalam ayat 35 dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi jika kita tidak mengampuni bersama kita, orang-orang yang sudah menyakiti kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Maka kan Tuhan akan sama seperti cerita tadi, dia tidak akan mengampuni. Jadi Tuhan Yesus saja mengampuni kita, rela mati di kayu salib hanya untuk mengampuni dosa kita. Kita hanya sesama manusia, sulit untuk mengampuni. Jadi anak-anak, mulai sekarang ini kita harus bisa mengampuni secara perlahan-lahan. Memang kita nggak langsung sepenuhnya langsung di situ diampuni, di situ langsung benar-benar lega gitu, bukan. Tetapi
Tapi ketika kita mengampuni dan rasa sakit masih ada, kita terus berusaha dan kita juga jangan lupa tetap berdoa mengandalkan Tuhan. Iya, ini saya mencoba dulu satu orang maju ke depan. Ayo, siapa mau satu orang maju ke depan biar kita apakan dulu. Ya, tadi ayo maju. Bawa dulu satu tas kosong. Ayo, Octavia. Ayo, Octavia maju. Yuli. Ayo Yuli. Bawa satu tas kosong ya. tas kosong Bu. Ayo, tas siapa itu? Di kosong Bu. Ini tas kosong aja di bawah. Tas kosong dulu bawah. Ya, coba ditenteng di bawah. Coba jalan. Jalan lagi. Oke. Baik, gimana rasanya menenteng tas yang tidak ada isinya? Enak ringan. Iya, coba jika Yuli punya rasa benci sama seorang, coba masukkan satu benda. Nanti kita masukkan dalam tas. Masukkan. Udah Bu. Masukkan ya, biar kita tahu nanti bagaimana bebannya. Oke, ayo tenteng lagi Yuli, jalan lagi. Jalan lagi. Oke, gimana rasanya yang pertama? Lebih berat Bu. Yang kedua kan? Oke, Yuli punya lagi sakit hati dari seseorang karena dari temannya dia sakit hati. Yuli juga memendam rasa benci. Masukkan lagi. Tas dulu. Kita mempraktekkan bagaimana. Aku mau bantu lagi. Nanti kalau bisa diganti Ibu. Ayo, bawa lagi jalan. Ya Bu. Ya. Itu saya usul Alek Bu. Iya. Oke, jalan lagi. Jalan lagi. Gimana rasanya Yuli? Makin berat Bu. Iya, begitu juga dengan kehidupan kita. Inilah tas ini ibaratkan adalah kehidupan kita, hati kita. Dan benda-benda yang dimasukkan ke dalam tas tadi itu adalah rasa benci yang kita simpan kepada orang lain. Jadi, jika semakin banyak, jadi coba Yuli, maafkan dulu satu orang yang menyakitimu. Lepaskan. Itu sendiri dia Bu. Ya, lepaskan lagi. Ini sendiri. Oke, coba ditenteng tasnya lagi. Kosong. Kita kosongkan, coba ditenteng. Gimana? Ringan? Udah ringan Bu. Iya, begitulah. Kalau kita tidak menyimpan dendam, kita akan ringan menjalani hidup ini tanpa ada rasa dendam atau rasa... Oh, bisa dulu sekarang. Kan ya Bu. Iya. Bisa kita menjalani hidup ini tanpa ada rasa benci atau dendam yang yang ada di pundak kita. Kalau kita kayak tas Yuri tadi ya, kalau kita menyimpan rasa benci, kalau kita cuma melihat rumahnya aja kita pasti kesal gitu. Itu rumah siapa yang kesal aja, nggak usah mau lihat situ lagi tuh. Tetapi jika kita sudah melepaskan semua rasa benci itu, kita jalan seperti ini, senang, nggak ada beban apa-apa. Iya. Ya kan? Jadi ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang ingin bertanya anak-anak? Apa ada yang kurang paham? Jadi kan Bu, kalau kita mengampuni itu kan Bu, sudah ditampuni kesalahannya. Berarti itu masih kesalahannya itu masih tetap kita ingat, itu tetap yang mengampuni. Tapi nggak kita ungkit Bu, tapi kan namanya juga udah ada kejadian. Berarti ada yang kita ingat itu kayak mana Bu? Ya itu sebenarnya belum bisa dikatakan mengampuni ya, karena mengampuni itu harus dengan setulus hati. Hati kita yang harus bersih, memang tidak ada menyimpan atau mengungkit-ungkit lagi, walaupun dia mengungkit-ungkit. Tetapi jika kita masih menyimpan perasaan sakit hati di hati kita, itu akan menimbulkan beban juga bagi kita. Kita akan merasa terbebani seperti itu, ada rasa benci yang belum terselesaikan. Tapi kan Bu, Ya, yang dilakukannya itunya nggak kita, karena kan udah kejadian Bu. Jadi kan
yang dilakukannya itu nggak apa masih kadang kita ingat bukan nggak kita oke bu cuma Ya masih dia tadi bukan ingat kita. ya. Nah, Ya, disitulah kita mengandalkan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan bantu saya untuk mendamaikan dengan diri sendiri seperti itu. Paham diri? Bu makasih Iya. ya bu. Ada lagi yang bertanya? Tapi kan bu sulitnya melupakan Iya. kesalahan. Iya, makanya firman Tuhan mengatakan mengampuni itu bukan cukup sekali, tapi harus iya. Gini kan bu, ya kita udah mencoba lah berdamai dengan diri sendiri dan juga udah memaafkan dia yang udah kita bawa lagi di dalam doa itu. Tapi kalau orang bertanya, orang yang sakit hati, otomatis kan pastinya kita ingat apa itu bu, apa ya hal yang membuat kita sakit hati dari orang lain itu. Gak bisa loh Bu, kita lupakan kayak gitu. Jadi itu termasuk mengampuni apa enggak? Karena masih terekam dalam iman. Iya. Kecuali kan nanti saya mendadak amnesia baru mungkin bisa saya Iya, lupakan. iya itu Bisa bisa gitu. ya. Memang secara manusia memang sulit ya untuk mengampuni, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu dari keinginan diri kita sendiri. Bisa sih kadang kalau kita di flashback seperti itu kan mengingat kejadian itu bisa diingat, tapi jangan menimbulkan rasa benci kembali. Kalau mengingat kan cuma hanya sekedar mengingat, tapi tidak menyimpan perasaan benci lagi gitu. Hanya sekedar mengingat gak apa-apa. Tetapi kalau diingat kan langsung disimpan lagi rasa bencinya, itu kan bermasalah lagi, itu belum mengampuni lagi kan. Tetapi kalau mengampuni itu ya diingat gak apa-apa, tapi jangan langsung disimpan lagi. Memang benar-benar cuma hanya mengingat saja seperti itu. Baik. Nah, sampai sini materinya paham? Masih ada yang bertanya? Baik, jadi kesimpulan kita pada materi kita pada hari ini yaitu karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia ini, maka kita juga harus berbuat demikian. Kita nggak harus mati di kayu salib juga, tetapi kita harus mengampuni sesama kita dan kita harus berusaha juga berdamai dengan diri kita sendiri untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Baik anak-anak, nanti kalau pulang dari sini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita ya. Iya bu. Dalam kelas ini jangan lagi ada yang sakit hati ya. Iya bu. Jangan sakit hati. Baik, kita pulang ya, tapi kita bernyanyi dulu. Tahu yang lagu dihapuskan dosaku? Tahu? Tahu bu. Oke, kita nyanyi itu dulu ya, baru nanti bertutup doa sama Rido. Dihapuskan dosaku, 1, 2, 3. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan yang baik, kami telah mempelajari materi kami hari ini. Tuhan diri yang mengampuni. Ajari kami Tuhan selalu mengampuni baik itu orang lain yang salah kepada kami Tuhan. Tuhan yang baik mengampuni kami Tuhan apapun aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik anak-anak, sampai bertemu minggu depan ya. Ya.